Oke, baik. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 19:31 waktu Indonesia Barat, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Selamat malam, teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memungkinkan kita untuk hadir di acara webinar STUDEV yang bertema STUDEV Talk Get a Change to Win AAS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lydia, selaku MC dalam acara ini, mewakili teman-teman dari STUDEV mengucapkan terima kasih kepada founder STUDEV, pembicara kita pada malam hari ini, Kak Novi, dan juga atas kehadiran teman-teman semuanya di sini. Kami sangat menghargai partisipasi teman-teman semuanya di webinar pada malam hari ini. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk menerima ilmu dan juga insight baru dari Kak Novi ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi pemaparan materi dari pembicara kita pada malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu ada perkenalan STUDEV, lalu yang kedua sharing session beasiswa Australia Award Scholarship, lalu dilanjutkan sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi penutup. Oke, langsung saja kita ke sesi yang pertama, tapi sebelumnya aku mau mengingatkan teman-teman untuk bisa on cam dan juga menggunakan virtual background yang telah di-share oleh admin STUDEV di grup WhatsApp nih. Ini baru sedikit loh ya teman-teman. Yuk, yang kondisi dan juga device-nya memungkinkan untuk on-cam, boleh banget ikut meramaikan on-cam nih, teman-teman. Oke, udah ada Kak Bayu nih, ada Kak Yiyin. Oke, oke baik. Langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu perkenalan STUDEV. Nah, buat teman-teman yang belum kenal STUDEV, jadi STUDEV itu apa sih, Kak? STUDEV itu merupakan platform kursus online untuk membantu teman-teman meraih impian kuliah dan juga mendapatkan beasiswa di luar negeri. Kami menyediakan beberapa macam program layanan, salah duanya, yaitu adalah IELTS Group yang diadakan dalam dua jenis kelas. Yang pertama ada kelas weekend, itu seminggu 2 kali selama 1 bulan, setiap hari Sabtu dan juga Minggu, yang dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di bulan Maret ini, kelas IELTS Group Weekend itu akan dimulai di tanggal 16 Maret tahun 2024 besok nih, teman-teman. Terus untuk kelas IELTS Group Weekday, itu seminggu 2 kali juga, selama 1 bulan, setiap hari Selasa dan juga Jumat di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kelas IELTS Group Weekday ini akan dimulai di tanggal 12 Maret 2024. Lalu kita ada layanan bimbingan beasiswa grup. Nah, kelas ini dilaksanakan setiap hari Rabu dan juga Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan kelas akan dimulai di tanggal 13 Maret tahun 2024. Nah, buat teman-teman yang kayaknya, wah, aku nggak bisa nih, Kak, hari Sabtu Minggu tuh aku ada jadwal main, atau hari Rabu Kamis aku nggak bisa, Kak, aku pulang kerja jam 8 malam. Tenang, teman-teman, kita juga punya layanan IELTS Private. Nah, IELTS Private ini itu semacam mentoring one-on-one antara teman-teman dan juga tutor terbaik kami. Jadi buat teman-teman yang sekiranya nggak cocok dengan jadwal IELTS Group dan juga bimbingan beasiswa grup, itu bisa menghubungi admin kami, Kak, aku mau daftar di kelas IELTS Private. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita memasuki acara inti kita nih pada Student Talk malam hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Beliau merupakan awardee beasiswa Australia Award Scholarship tahun 2023 di Murdoch University. Nah, untuk pendidikan, beliau meraih gelar Bachelor of Special Education at 11 Maret University, lalu meraih gelar Professional Study of Special Education at 11 Maret University dengan Professional Experience yang pertama, Special Education Teacher at SLB Negeri Banjarnegara, lalu PDP Writer in Partnership with Suarez, dan juga Freelance Content Writer at Wisata Usaha. Sebenarnya
untuk pembicara kita pada malam hari ini memiliki banyak sekali pengalaman profesional, teman-teman. Cuma karena keterbatasan waktu dan juga slide gitu ya, kita persingkat saja. Nah, udah ada pembicara kita nih, mari kita sapa. Halo Kak Novi. Halo Kak Lydia, halo Oke, teman-teman gimana semuanya. kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah. Kak Lydia gimana kabarnya Kak? Baik juga Kak, walaupun lagi hujan-hujan gini ya Kak. Di Oh gitu Aussie ya. hujan nggak Kak? Di sini lagi peralihan dari musim panas ke musim gugur gitu sih Kak. Tadi pagi sempat Wah. gerimis kecil gitu, cuman yang hujan deras kayak di Indonesia gitu belum sih. Itu biasanya kalau winter nanti katanya. Oh gitu, Gitu berarti Kak. untuk Mm. cuaca beda banget sama di Indonesia ya Kak? Beda banget, terutama kemarin pas pertama datang ke sini tuh minggu-minggu awal sempet ada heat wave gitu Kak. Jadi gelombang panas Nah, iya. selama beberapa hari. Jadi cuacanya tuh bisa sampai suhunya sampai 41, 42 kayak gitu Kak. Kalau pas siang. Jadi panasnya luar Oh, biasa itu kayak gitu ya. panas banget itu. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Novi nih teman-teman. Baik, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Kak Novi. Oke, terima kasih kali dia untuk waktunya. Izin untuk share screen ya Kak ya. Oke, nah mungkin sebelumnya saya perkenalan sedikit juga walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Lydia gitu ya. Jadi teman-teman, nama saya Novi Indrastuti, saya dari Jawa Tengah, tepatnya dari Banjarnegara. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang dari daerah Jawa Tengah juga dan cukup familiar dengan Banjarnegara, ya itu adalah daerah asal saya gitu ya. Saya bukan bukan orang kota gitu, saya dari uh, kampung. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 kemarin saya untuk pertama kalinya mencoba mendaftar Australia Award Scholarship dan alhamdulillahnya dapet kayak gitu teman-teman. Jadi semoga mudah-mudahan nanti sharing yang saya sampaikan di sini bisa uh, memberikan gambaran, harapan dan juga manfaat untuk teman-teman yang rencananya mau daftar AAS tahun ini gitu. Nah, mungkin kita mulai dulu dari sharing secara umumnya gitu ya teman-teman. Sebenarnya beasiswa AAS itu apa sih? Nah, jadi beasiswa AAS ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk calon-calon pemimpin global yang berasal dari terutama negara-negara berkembang di dunia, salah satunya Indonesia. Nah, kita beruntung banget nih teman-teman karena kita dari Indonesia, kuotanya tuh bisa dikatakan jauh lebih banyak dari negara-negara lain gitu. Karena setelah saya di sini, terus ketemu teman-teman Wordi dari negara lain, termasuk dari daerah-daerah yang negara-negara yang ada di Afrika, mereka tuh sekitar paling 2 orang kayak gitu satu negara teman-teman. Jadi satu benua Afrika dalam 1 tahun tuh hanya sekitar 40-an awardee. Sedangkan kita dari Indonesia tuh ada 196 kemarin di tahun 2023 ada 196 awardee. Jadi jauh lebih banyak. Bahkan dibandingkan dengan awardee di satu benua Afrika kita jauh lebih banyak jumlahnya gitu ya teman-teman. Jadi bersyukurlah kita gitu yang berasal dari Indonesia. Nah, ini untuk key benefitnya, karena biasanya orang kalau misal mau mendaftar beasiswa itu kan uh, pikir dulu kan kira-kira manfaatnya apa ya kalau dapat beasiswa ini. Nah, ini gambarannya manfaat yang akan kita dapatkan intinya uh, ketika nanti teman-teman mendaftar dan lolos di tahap interview, kemudian lolos menjadi awardee, itu tiket pesawat, kemudian uang saku semuanya sudah ditanggung gitu ya teman-teman. Uang saku termasuk pas interview itu juga ada gitu. Saya kemarin juga agak kaget. Ternyata pas kita lolos interview, karena tempatnya itu kan ada di Jakarta dan di Bali, itu tiket pesawat juga diganti dari pihak Australia Award Indonesia dan untuk uang sakunya juga disediakan gitu. Dan karena um, ada yang waktu tunggu antara interview dengan tes IELTS-nya panjang, ada yang singkat, itu juga dibedakan antara yang waktu tunggunya panjang dan singkat. Jadi teman-teman pokoknya
um, tidak tidak perlu merasa khawatir kalau misal, aduh kayaknya aku tidak punya modal banyak nih kalau misal nanti harus beli pesawat buat ke Aussie atau ke tempat wawancara dan lain-lainnya kayak gitu, karena ini nanti semuanya akan diganti gitu ya teman-teman. Bahkan kalau yang untuk ke kampusnya, tiket pesawatnya itu kita udah dibelikan langsung, jadi kita nggak perlu beli beli sendiri dulu gitu. Terus selain itu, em, kita nanti ketika pertama datang ke sini juga akan dapat yang disebut dengan settlement allowance atau establishment allowance gitu. Jadi nominalnya ada 5.000 dolar Australia gitu ya teman-teman. Itu dipakai untuk ya beli alat-alat, karena pertama pindahan ke sini pastinya kan kita butuh berbagai alat-alat rumah tangga gitu. Terus um, untuk membayar ada istilahnya bond fee. Bond fee itu kayak uang jaminan di kos, karena sistemnya di sini tuh ketika kita mau masuk ke sebuah kos-kosan gitu ya teman-teman, kita harus bayar bond fee dulu, uang jaminan dulu, dan itu besarannya biasanya sih setara dengan uang sewa selama 1 bulan kayak gitu. Jadi em, ini nanti uangnya bisa dipakai untuk itu gitu. Terus juga yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, nanti kita ketika menjadi awardee AAS akan mendapatkan pre-departure training dan juga introductory academic program. Nah, ini apa sih? Jadi untuk pre-departure training ini adalah pelatihan untuk akademik dan juga bahasa yang diberikan oleh AAI untuk awardee Australia Award sebelum kita diberangkatkan ke sini ke Australia gitu, teman-teman. Jadi, nanti sebelum kita berangkat, kita akan latihan dulu kayak latihan presentasi pakai bahasa Inggris, terus latihan menulis esai, kayak gitu. Jadi, ketika sampai di sini tuh kita udah nggak kaget, karena em, ya sedikit banyak kan akan berubah ya dengan pengalaman akademik kita sewaktu S1 gitu. Karena dari segi bahasanya beda, sistem perpustakaannya beda, dan lain-lainnya banyak yang beda juga gitu. Jadi ini akan benar-benar sangat membantu. Karena saya kan juga semester ini baru mulai kuliah. Em, saya juga ketemu teman-teman lain dari sesama international student gitu, yang bukan awardee. Mereka tuh struggle-nya jauh lebih berat teman-teman, karena mereka belum dipersiapkan untuk menghadapi sistem pendidikan yang ada di sini gitu. Terus mungkin kita lanjut dulu aja gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang bisa mendaftar. Jadi, nanti ketika teman-teman mengisi aplikasinya, itu akan diminta untuk mengidentifikasikan diri kita masuk ke kategori yang mana, apakah targeted atau non-targeted group. Nah, untuk yang non-targeted ini intinya yang di luar targeted group gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang targeted mungkin ini bisa saya jelaskan lebih detail gitu. Jadi ada dua. Yang pertama equity target group, yang kedua PNS. Jadi benar-benar PNS untuk P3K dengan um, pegawai BUMN itu tidak termasuk ya, teman-teman. Terus untuk yang equity target group ini dibagi lagi jadi tiga nih. Ini yang penting juga untuk diketahui teman-teman ya. Barangkali nanti teman-teman ada yang sesuai dan bisa masuk kategori ini. Yang pertama ada penyandang disabilitas. Nah, jadi untuk penyandang disabilitas ini tidak terbatas ke disabilitas fisik yang biasa kita tahu gitu ya teman-teman, misalnya yang hambatan penglihatan, pendengaran, atau hambatan motorik, tapi juga disabilitas mental. Mungkin teman-teman em, cukup familiar karena sekarang cukup populer juga ya, maksudnya em, kayak awareness tentang mental health gitu kan semakin meningkat. Nah, teman-teman yang punya disabilitas mental selama punya eh apa ya, pernyataan resmi gitu atau surat keterangan resmi dari psikolog atau psikiater itu juga bisa mendaftar sebagai em, penyandang disabilitas, dan tidak usah merasa aduh kok mereka pengen tahu banget sih tentang eh, keadaan pribadi kita kayak gitu, karena itu nanti akan digunakan untuk memberikan fasilitas untuk kita juga teman-teman. Jadi ketika kita teridentifikasi disabilitas, nanti mereka akan membantu nih, misalkan pas interview nanti akan ada penyesuaian biar teman-teman tuh bisa lebih tenang gitu. Karena kalau untuk yang teman-teman disabilitas mental itu kan dari segi suasananya gitu perlu disesuaikan juga biar nggak panik ya istilahnya ya untuk menghadapi interview gitu. Jadi itu juga untuk
untuk kelancaran teman-teman juga gitu. Kalau misal memang ada kondisi seperti itu, tidak usah ragu-ragu untuk mendeklar. Nanti ketika kita menjadi awardee terus berangkat ke sini itu juga sangat penting untuk di-declare teman-teman karena um, tugas-tugas di sini kan ya bukan mau menakut-nakuti tapi lumayan lumayan banyak kayak gitu ya, lumayan banyak dan bobotnya besar-besar kayak gitu. Jadi kalau memang kita perlu penyesuaian dan lain-lain itu sejak awal dinyatakan saja biar dari segi Australia World Indonesia nanti juga mengkoordinasikan dengan kampus untuk ngasih penyesuaian-penyesuaian ini buat kita kayak gitu teman-teman. Terus juga perempuan kelompok rentan ini um, misalkan teman-teman yang single parent atau teman-teman yang menjadi tulang punggung keluarga atau teman-teman yang karena status sosial ekonomi tertentu sehingga akses ke pendidikannya itu menjadi terbatas, itu juga bisa masuk ke equity target group gitu ya teman-teman. Ini nanti cukup menjelaskan saja kondisinya seperti apa dan mungkin bisa dibuktikan dengan misal punya kartu jaminan sosial atau keterangan dari pemerintah setempat gitu juga bisa. Terus untuk teman-teman yang memegang KTP daerah-daerah sasaran pemerataan kayak misalkan dari daerah Papua sana, terus dari Maluku, dari Nusa Tenggara, dari Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Barat itu juga bisa mendaftar sebagai equity target group. Nah, ini untuk tahapan seleksinya ya teman-teman. Jadi sebenarnya hanya ada dua tahapan. Yang pertama tahapan seleksi aplikasi yang sedang dibuka sekarang sampai tanggal 30 April jam 20.59 WIB. Jadi nanti teman-teman kalau bisa jangan terlalu mepet juga ya teman-teman. Misal seminggu sebelumnya lah udah disubmit gitu karena takutnya em, websitenya down atau nanti ada kesalahan uh, pengisian dan lain-lain kan. Kalau misal masih ada waktu masih bisa dikomunikasikan dengan pihak AAI-nya gitu untuk misalkan penyesuaian data yang salah input kayak gitu. Karena kemarin teman saya juga ada pengalaman begitu. Jadi dia ngerasanya inputnya udah benar, udah disubmit, ternyata pas disubmit dicek lagi, oh kok ada yang salah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu mepet untuk mengisi aplikasinya dan submitnya gitu. Biar kalau ada kesalahan bisa segera diperbaiki. Kemudian yang kedua, tahapan shortlisted. Ini nanti setelah kita lolos aplikasi, jadi kita akan mendapatkan undangan untuk interview, tes IELTS, dan juga psychometric test. Nah, jadi untuk interviewnya ini semuanya pasti akan ikut. Tapi kalau untuk tes IELTS ini nggak mesti semuanya ikut, karena kalau untuk kebijakan di tahun lalu, untuk teman-teman yang ambil tes IELTS-nya di tahun yang sama, misal tahun 2024 ini baru tes dan dipakai untuk mendaftar di tahun 2024, itu teman-teman nggak perlu tes ulang. Tapi kalau misal ambil tesnya Desember 2023, itu tetap wajib harus tes lagi gitu. Tapi ini semuanya difasilitasi, jadi kita tinggal belajar aja gitu ya teman-teman. Terus yang terakhir ada psychometric test. Ini kayak semacam tes potensi akademik, tapi ini dalam bahasa Indonesia dan online gitu. Jadi kita bisa mengerjakan dari rumah. Nah, ini untuk supporting dokumen yang harus disiapkan oleh teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman mana dokumen yang harus dalam bentuk scan-scanan dokumen yang asli dan mana yang harus dalam fotokopian yang dilegalisir. Karena ini sudah ditentukan secara rinci seperti ini di websitenya. Nanti teman-teman bisa cek juga untuk linknya nih sudah saya cantumkan gitu ya. Nah, jadi untuk transkrip dan juga ijazah ini fotokopi legalisir, teman-teman yang di-scan, bukan eh, yang asli gitu ya. Tapi kalau untuk akte, terus KTP, terus sertifikat bahasa Inggris itu yang asli di-scan langsung gitu. Jadi ini beda-beda antar dokumennya dan kalau misal teman-teman belum punya eh, file yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu juga tidak masalah karena nanti bisa dilengkapi setelah teman-teman menjadi Wordy itu. Tapi misal sudah ada, sekalian aja dilampirkan gitu ya teman-teman. Terus
Yang selanjutnya CV dan referee report. Nah, ini wajib dalam bahasa Inggris. Untuk CV nanti saya juga akan sharing sedikit tentang bagaimana cara menyusunnya. Kemudian untuk referee report, ini baru ada perubahan di tahun ini ya teman-teman. Jadi tahun lalu referee report atau surat rekomendasi ini cuma wajib untuk teman-teman yang mendaftar PhD dan teman-teman yang mendaftar Master Research. Tapi tahun ini semuanya tuh wajib teman-teman, semuanya wajib membuat dan dengan jenis yang berbeda. Kalau untuk PhD dan Master Research itu ada dua akademik report. Jadi dua-duanya tuh dari akademisi, bisa dari dosen pembimbing saat S1 dulu gitu misalnya atau saat S2. Terus kalau untuk yang teman-teman mendaftar Master by Coursework, ini membuat dua jenis referee report. Yang pertama yang akademik itu tadi, terus yang kedua other referee report itu yang dari atasan atau dari supervisor di tempat kerja gitu teman-teman. Jadi ada dua jenis ya teman-teman untuk yang Master by Coursework. Nah, letter of support dari um, kampus yang ada di Australia ini sebenarnya nggak wajib 100%, tapi sangat disarankan. Terutama yang pertama untuk teman-teman PhD dan yang kedua, kalau bisa teman-teman yang mendaftar Master Research itu juga sudah punya letter of support. Letter of support ini adalah kayak semacam jadi, untuk gambaran sedikit ya, teman-teman yang akan mendaftar PhD dan Master Research itu wajib mencantumkan semacam rencana penelitian. Nanti mau meneliti apa, terus subjeknya siapa, metodenya seperti apa, kayak gitu. Dan em, disarankan, sangat disarankan untuk sudah menghubungi calon dosen pembimbing. Jadi misal teman-teman nanti mendaftar di Deakin University. Terus jurusannya udah tahu nih, misalnya apa ya? Communication law kayak gitu ya. Misal jurusannya communication law tapi research kayak gitu. Nah, nanti teman-teman menghubungi nih kira-kira dosen dari kampus itu yang minatnya atau bidangnya sesuai sama penelitian kita tuh siapa, kita email beliau. Kalau beliau sudah setuju, kita minta beliau untuk memberikan surat rekomendasi begitu atau surat letter of support gitu teman-teman. Kemudian ini yang SKPNS dan Nominating Agency, Agency Declaration Form khusus untuk yang PNS. Nah, ini dia. Untuk CV ya teman-teman. Jadi pokoknya menurut saya kuncinya pertama teman-teman harus sortir dulu mana kira-kira informasi yang paling relevan. Karena kadang-kadang kita punya pengalaman organisasi, pengalaman kompetisi, pengalaman kegiatan-kegiatannya tuh terlalu banyak sehingga kita pengen masukin semuanya kayak gitu kan. Nah, tapi konsepnya tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah memutuskan mau kuliah jurusan apa dan kenapa, itu kan nanti akan tahu mata kuliah yang kira-kira mau diambil apa saja. Nah, ketika menuliskan CV juga harus berangkat dari situ ya teman-teman. Jadi nanti misal teman-teman mau mendaftar kayak saya, education kayak gitu ya jurusannya. Jadi pengalaman kerja yang dimasukin juga yang berkaitan aja sama education atau berkaitan dengan misal passion saya di bidang apa ya digital creation kayak gitu. Misal saya menuliskan itu juga di dalam um, supporting statement atau essay saya nanti kayak gitu. Nah itu bisa saya masukkan ke CV. Tapi pengalaman-pengalaman lain yang nggak berkaitan sama jurusan yang mau saya ambil itu lebih baik nggak usah gitu teman-teman. Jadinya ketika reviewer membaca itu langsung oh oke berarti orang ini memang sudah punya pengalaman dan backgroundnya memang sesuai dengan jurusan yang mau diambil gitu. Terus kalau teman-teman mau mencantumkan foto yang casual itu sebenarnya boleh saja, tapi usahakan tetap memberikan kesan profesional ya teman-teman. Dan yang terakhir ini yang sering banget terjadi karena beberapa kali saya memproofread CV itu satu kesalahan yang sangat umum itu adalah menggunakan kata sifat dan juga keterangan yang subjektif misalkan.
Saya adalah orang yang senang mempelajari hal baru dan sangat berdedikasi untuk berkontribusi terhadap masyarakat kayak gitu. Nah, mungkin itu memang bisa menggambarkan kita secara apa ya? Memang kita orangnya seperti itu. Tapi orang-orang yang membaca, reviewer yang membaca nanti itu akan mempertanyakan, memang sebesar apa dedikasimu kayak gitu kan? Memang kamu em, kemauanmu untuk mempelajari hal baru itu kayak apa sih kan tidak tergambar ya. Jadi daripada teman-teman menuliskan seperti itu bisa dengan menjelaskan saja, misalkan teman-teman aktif di kegiatan volunteering di masyarakat atau misalkan aktif di kegiatan-kegiatan NGO yang berkaitan dengan sosial atau apapun itu yang sesuai dengan passion dan juga bidang pekerjaannya teman-teman, itu aja yang dijelaskan. Jadi fokus ke aksi yang dilakukan oleh teman-teman, misalnya um, actively engage in bla 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 bla. Jadi aktif terlibat dalam kegiatan apa kayak gitu. Daripada menjelaskan sangat berdedikasi untuk bisa berkontribusi dalam bla 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 bla. Jadi lebih baik menjelaskan apa sih yang dilakukan. Jadi yang membaca tuh bisa langsung tahu kalau teman-teman adalah orang yang berdedikasi dan berkomitmen untuk bisa berkontribusi gitu misalkan. Jadi message yang tersampaikan itu sama, tapi cara penyampaiannya itu beda gitu. Jadi kesan yang akan ditangkap oleh reviewer itu juga akan berbeda teman-teman gitu ya. Nah, ini untuk poin-poin CV-nya. Jadi, urutannya nanti teman-teman bisa sesuaikan dan ini tidak harus sama persis seperti ini, cuma gambaran aja ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa mencantumkan foto yang tetap pokoknya profesional gitu, nggak harus yang uh, seformal itu, tidak apa-apa, tapi tetap profesional. Kemudian, Em, jangan lupa untuk mencantumkan personal information secara singkat aja, misal nama lengkapnya siapa, alamatnya dari mana, terus kontak detailnya apa, misal nomor HP dengan email kayak gitu. Terus tempat tanggal lahir juga bisa dimasukkan gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman yang penting banget ini juga background information atau profile summary yang tadi misalkan menjelaskan em, passion dan aktivitas teman-teman itu fokusnya ada di bidang apa dan apa saja yang dilakukan kayak gitu. Nah, itu dimasukkan ke bagian profile summary. Nah, kemudian nanti tinggal dilanjutkan dengan education. Education ini cukup yang uh, kampus saja ya, teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman mendaftar S3, jadi S2 dan S1. Kalau teman-teman mendaftar S2, berarti S1-nya aja gitu. Nggak perlu dari SD sampai SMA. Terus teman-teman juga bisa mencantumkan, bukan juga bisa sih, teman-teman juga sangat disarankan untuk mencantumkan pengalaman kerja ini, tapi tetap misal punya banyak pengalaman kerja, pilih yang paling relevan ya teman-teman, dan urutkan dari yang terbaru. Informasi yang penting untuk dimasukkan itu tentu em, nama pekerjaannya apa, posisinya, terus di mana, tahun berapa sampai tahun berapa atau kapan sampai kapan gitu, dan deskripsi kegiatan yang teman-teman lakukan di situ tuh apa, kayak tanggung jawab utamanya tuh apa gitu. Jadi bukan bukan lagi-lagi bukan ini ya, bukan kata sifat ya teman-teman gitu, tapi tanggung jawabnya, misal mengkoordinasikan apa atau memimpin kegiatan apa atau mempersiapkan dokumen apa gitu. Jadi fokus ke aksi lagi-lagi ya teman-teman. Terus nanti teman-teman bisa juga masukkan training experience, terus skillnya, misal ada skill um, editing atau skill yang berkaitan dengan teknis apa gitu bisa dimasukkan, terus bahasa juga bisa masukkan ke dalam skill. Nanti kalau teman-teman udah punya IELTS, dimasukkan aja bahasa Inggris skornya berapa gitu. Dan additional information nanti kalau teman-teman yang punya pengalaman publikasi ilmiah, misal pernah bikin artikel dan dipublish di jurnal gitu bisa dimasukkan. Terus teman-teman yang punya pengalaman ikut organisasi volunteering itu juga bisa dimasukkan di additional information. Jadi additional information walaupun kata-katanya additional gitu ya teman-teman, tapi ini juga tidak kalah penting.
terus misal pernah dapat beasiswa sebelumnya juga bisa banget dimasukkan. Terus, nah ini untuk pertanyaan supporting statement-nya ya teman-teman. Nanti saya akan bahas satu persatu untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, intinya teman-teman, karena aturannya ini kan em, untuk per soal, karena ini ada 5 pertanyaan gitu ya. Untuk per pertanyaan itu maksimal 2000 karakter. Jadi teman-teman nanti kalau pas nulis, oh, pokoknya sambil dicek gitu ya. Sambil dicek kira-kira ini udah sampai berapa karakter nih. Jangan sampai melebihi karena tidak ada istilahnya lebih panjang lebih bagus gitu ya teman-teman kalau di sini. Kalau lebih dari 2000 nanti pokoknya tidak terhitung nih, tidak terhitung. Saya kurang tahu karena saya bukan reviewernya, apakah tidak terhitungnya tuh hanya yang misal 2100, yang 100 karakter aja yang nggak terhitung, atau semuanya jadi nggak terhitung gitu. Tapi lebih baik, sangat disarankan teman-teman maksimal ya 1990 gitulah. Jangan sampai lebih dari 2000 gitu. Terus juga teman-teman usahakan untuk bisa proofreading dengan misalkan ya yang sudah terbukti lebih baik ke awardee-nya langsung saran saya gitu ya. Cuman biasanya setiap awardee punya pengalaman yang tidak sama persis, tidak bisa dibilang benar-benar berbeda tapi tidak sama persis gitu. Jadi teman-teman nanti apa ya? Sortir aja kira-kira mana yang menurut teman-teman paling relevan kayak gitu. Nah, ini untuk rumusan jawaban untuk supporting statement ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, tadi pertanyaannya adalah alasan kita memilih jurusan dan kampus yang kita tuju. Jadi teman-teman mulai aja dari background saat ini. Bisa background pekerjaan atau kesibukan yang saat ini dilakukan itu apa. Nah, setelah menjelaskan backgroundnya apa, nanti teman-teman bisa lanjut dengan menjelaskan tantangannya apa sih dalam melaksanakan tanggung jawab teman-teman saat ini, kayak gitu. Tantangannya apa, kesulitannya apa, dan tekankan kalau teman-teman itu emang benar-benar butuh gitu. Karena mereka kan mencari orang yang memang butuh untuk belajar dan mau berkontribusi, itu kuncinya ya teman-teman. Jadi pokoknya tunjukkan ini loh saya kesibukannya tuh sekarang menjadi ini. Kemudian em, saya mengalami kesulitan dalam hal ini. Mungkin untuk gambaran bisa saya ceritain aja ya yang kemarin punya saya. Jadi saya menceritakan pengalaman saya sebagai guru di SLB. Saya cerita ini, saya mengajar di sebuah SLB. Um, Murid saya ini masih SD, terus dalam satu kelas ada 2 orang, dan dua-duanya ini memiliki disabilitas ganda. Yang satu disabilitas penglihatan dan juga motorik, yang satunya disabilitas penglihatan dan juga ada hambatan um, pemusatan perhatian. Nah, saya jelasin nih tantangannya seberat apa sih untuk mengajar ini dan apa saja yang sudah saya lakukan kayak gitu. Terus saya ngomong lagi dengan semua usaha yang sudah pernah saya lakukan. Saya merasa kalau semua itu tuh belum cukup efektif untuk membantu mereka bisa mandiri dalam belajar kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu dari sini saya setelah itu saya memutuskan kalau saya tuh emang beneran butuh nih untuk kuliah lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar AAS dan mendaftar di 2 jurusan yang saya ambil, yaitu waktu itu saya ambil ada Master of Education di Murdoch sini dan satunya lagi ada um, Inclusive and Special Need di Flinders. Kalau teman-teman pernah dengar Flinders, Flinders itu ada di Adelaide gitu ya, di South Australia. Nah, terus setelah itu, setelah menunjukkan kalau kita emang benar-benar butuh untuk kuliah lagi, baru kita jelasin nih, em, kenapa memilih 2 jurusan dan kampus itu. Nah, saran saya, teman-teman fokus sama mata kuliah yang mau dipelajari. Karena walaupun sama-sama education,
Tapi antara education di Murdoch dengan education di Queensland itu beda kurikulumnya. Jadi mata kuliah yang akan dipelajari itu beda teman-teman. Jadi alasannya jangan karena kampus ini adalah kampus yang um, masuk ke dalam 10 kampus terbaik di Australia kayak gitu misalkan. Karena kalau alasannya hanya ranking, teman-teman tahu pendaftar AAS itu ada sekitar 5.100 orang dan yang diterima itu kurang dari 200 orang gitu ya teman-teman. Jadi kalau misal alasannya ini kampusnya masuk ke dalam 10 besar kampus terbaik di Australia atau terbaik di dunia kayak gitu, kira-kira apakah yang lain tidak bisa membuat alasan yang sama? Kan begitu ya. Kalau misalkan yang lain bisa membuat alasan yang sama, berarti aplikasi kita jadi tidak unik, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita tadi berangkat dari background kita, tantangan yang kita punya apa, dan kita punya alasan yang make sense, dalam artian match dengan kebutuhan belajar kita, kebutuhan profesional kita, itu kita akan terlihat unik karena orang yang punya masalah yang sama persis kayak kita kan nggak ada dan orang yang punya cara penyelesaian untuk masalah itu dengan cara yang persis dengan kita kan nggak ada gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya buat seunik mungkin supporting statement kita yaitu dengan itu tadi. Jangan fokusnya ke ranking aja gitu ya teman-teman. Memang mungkin dalam hati ya tapi emang iya sih ini kampusnya rankingnya bagus kayak gitu nggak apa-apa tapi jangan ditulis gitu ya karena itu nanti ya sangat tidak disarankan gitu lah. Terus nanti setelah teman-teman menuliskan alasannya untuk kampus satu dan kampus kedua itu apa, baru ditutup dengan closing statementnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi tentang impact dari pengalaman kita dalam berkuliah terhadap karir, kemudian komunitas, dan kehidupan personal kita. Nah, ini jadi ada 3 poin, karir, komunitas, dan kehidupan personal. Tapi untuk kehidupan personal ini tidak usah terlalu di-highlight gitu ya teman-teman. Yang terpenting karirnya apa, komunitasnya apa, itu jelas dulu gitu. Jadi lagi-lagi kita kasih konteks, kasih kasih tahu sekarang posisinya tuh kita ada di mana. Misalkan saya kemarin menjelaskan dulu lagi di pertanyaan kedua, berangkat dari pengalaman saya sekarang sebagai guru di SLB, saya punya goals nantinya untuk menjadi kurikulum designer di sekolah saya. Jadi saya ambilnya pokoknya serealistis mungkin ya teman-teman. Walaupun mungkin cita-cita teman-teman lebih tinggi dari itu, misal pengen kerja di Kemendikbud atau apa kayak gitu untuk teman-teman yang education gitu ya misalnya. Tapi apakah itu apa ya namanya? Kita tetap bisa meraih itu, cuman dalam 5 tahun ke depan kan belum tentu kita langsung bisa meraih gitu ya. Jadi usahakan yang serealistis mungkin dan se-achievable mungkin. Jadi saya jelaskan nih waktu itu. Sekarang saya posisinya sebagai guru kelas di SLB ini dan saya punya goals untuk menjadi kurikulum designer di sekolah tersebut. Nah, terus saya jelasin sekarang tuh di Indonesia ada loh kurikulum merdeka. Nah, tapi karena satu dan lain hal, salah satunya masih apa ya, masih terbatasnya exposure ke guru-guru terhadap pilihan strategi pembelajaran dan penyesuaian pembelajaran yang bisa memberikan layanan secara individualisasi untuk anak-anak itu akhirnya ya walaupun kurikulumnya berubah tapi praktis di lapangannya itu sama-sama aja kayak gitu ya walaupun nggak semua guru seperti itu tapi uh, yang saya amati di sekolah saya ada kecenderungan seperti itu gitu. Nah oleh karena itu saya pengen menjadi bagian dari kurikulum designer supaya saya punya um, role yang lebih jelas nih untuk membantu teman-teman guru yang lain tuh seperti apa caranya kayak gitu. Itu jadi saya jelasin dulu dari posisi saya saat ini, kemudian goalsnya saya itu apa dan bagaimana cara meraihnya. Dan lagi-lagi ini harus relevan juga dengan yang pertanyaan nomor 1 gitu ya teman-teman. Harus sesuai dengan jurusan yang jurusan yang mau kita ambil. Terus yang kedua untuk komunitas. Jadi jelasin juga teman-teman. Tadi paragraf 1 misal udah menjelaskan tentang karir. Paragraf 2 kita bisa menjelaskan nih, selain berkarir sebagai guru, misal ini contoh untuk
case saya kemarin ya. Saya juga punya impian untuk bisa membantu komunitas disabilitas netra yang ada di daerah saya. Kayak gitu. Karena di Australia ini saya punya impian untuk bisa terkoneksi dengan bla 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 bla. Salah satunya misalnya blind community di sini karena penemu screen reader itu juga dari sini. Jadi saya um, sangat bersemangat untuk bisa terkoneksi dengan mereka, kemudian mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan asistif teknologi dari mereka, yang mana ini bisa saya bawa pulang dan saya tularkan ke teman-teman blind community di Indonesia gitu misalkan. Nah, untuk teman-teman nanti bisa disesuaikan passionnya tuh ada di bidang apa, ada di misalkan teman-teman suka um, aktif di disaster management kayak gitu. Ya udah fokus di bagian itu. Nanti kira-kira kaitannya apa sih sama jurusan yang mau teman-teman ambil atau pengalaman yang bisa teman-teman dapatin di sini di Australia kayak gitu. Nanti dari pengalaman itu bisa dibawa pulang dan bisa digunakan teman-teman untuk mengembangkan komunitas atau mungkin komunitas yang sudah ada dan teman-teman sudah aktif di situ itu bisa lebih diaktifkan lagi, lebih dibantu lagi dengan insight baru yang didapatkan oleh teman-teman gitu. Terus terakhir langsung closing statement gitu bisa atau teman-teman mau menjelaskan sedikit aja tentang um, impact ke personal kita tuh seperti apa, misal kayak punya networking yang lebih luas dan punya kemampuan berpikir global, berpikir kritis yang lebih terasah kayak gitu, boleh. Kemudian pertanyaan nomor 3 tentang kontribusi ya teman-teman. Kontribusi yang pernah kita lakukan dan um, kita diminta untuk menunjukkan kualitas leadership dan inovasi yang kita uh, terapkan itu apa kayak gitu. Nah, tapi teman-teman tidak usah khawatir kalau mendengar kata leadership itu tidak harus benar-benar menjadi pemimpin dari sebuah project atau pemimpin sebuah organisasi besar gitu ya teman-teman. Karena yang penting teman-teman bisa menunjukkan kalau bisa kerjasama dengan orang lain, bisa kolaborasi dengan orang lain, punya inisiatif, ya itu juga nggak masalah. Jadi teman-teman rumusnya pertama mulai dari konteks, jelaskan situasinya seperti apa. Misal kejadiannya tuh kapan, di mana, terus siapa aja yang terlibat dan situasinya saat itu tuh seperti apa. Apakah saat pandemi atau sebelum pandemi atau seperti apa kondisinya. Kemudian baru teman-teman jelaskan tantangannya lagi-lagi harus menekankan masalah yang ada tuh apa gitu ya teman-teman. Sehingga reviewernya tuh bisa ngeh nih kontribusi kita tuh cukup bermanfaat atau enggak, cukup efektif atau enggak gitu. Dalam menjelaskan tantangan, teman-teman bisa juga cerita ini orang-orang yang terdampak itu siapa aja dan dampaknya tuh se seberat apa kayak gitu. Terus dari situ baru jelasin aksi yang teman-teman lakukan. Aksi yang teman-teman lakukan bisa misal dengan menjelaskan teman-teman ini berkolaborasi dengan siapa aja, langkah-langkahnya gimana. Nah, sehingga orang-orang tuh bisa pas membaca tuh bisa langsung terbayang, oh dia tuh ketika melihat ada masalah seperti ini dia beraksi dengan cara apa kayak gitu. Dan yang terakhir hasil. Hasilnya ini nggak harus hasil mendapatkan penghargaan atau apa gitu ya teman-teman, tapi bisa juga um, misalkan ada orang yang akhirnya mendapatkan kemudahan dari upaya yang dilakukan teman-teman. Ya, orangnya tuh siapa saja yang mendapatkan kemudahan itu dan kemudahannya atau manfaatnya tuh apa aja gitu. Terus yang keempat sama kelima ini saling terkait ya teman-teman. Jadi rencana aksi realistis yang akan kita lakukan setelah kita pulang cukup 3 aja. Dan yang terakhir yang nomor 5 itu tantangan. Jadi teman-teman untuk rencana tuh dibuat serealistis dan se-achievable mungkin. Dan untuk tantangannya ini jangan cuma di list tantangannya apa aja, tapi juga diceritakan kira-kira cara penanganan yang akan teman-teman lakukan tuh apa gitu. Jadi um, untuk menunjukkan kalau teman-teman adalah pribadi yang um, punya kemampuan problem solving yang baik kayak gitu. Jadi sudah tahu kira-kira akan ada masalah apa dan tahu cara penyelesaiannya seperti apa.
Mungkin itu dulu ya teman-teman. Maaf saya ngomongnya berpanjang lebar. Semoga cukup jelas. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung aja saya kembalikan lagi ke Mbak Lydia ya, Mbak. Terima kasih Mbak Lydia. Terima kasih Iya. teman-teman sudah menyimak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Novi atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa. Gimana nih teman-teman? Udah nyiapin personal statementnya masing-masing belum? Kayaknya banyak yang mau nanya nih Kak. Oke, untuk Q&A sharing session kita ada peraturan ya. Yang pertama, peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand atau dengan mengetik di room chat Zoom. Lalu yang kedua, peserta yang mengangkat tangan akan lebih diprioritaskan. Lalu peserta yang mengangkat tangan akan ditunjuk satu persatu, lalu dipersilahkan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan sesi Q&A akan dilaksanakan selama 40 menit atau secukupnya. Baik, kita langsung ke penanya yang raise hand nih Kak Novi. Ada Kak Oke, Novita, siap. dipersilahkan Kak. Oke, halo Kak Novita. Dipersilahkan untuk bertanya Kak. Oke, satu. Halo Oh, Kak, udah, selamat oke. malam. Kak Novi, aku mau Iya, nanya dong, kalau untuk IELTS-nya itu harus yang asli atau kayak simulasi aja boleh? Terus untuk S2 minimalnya berapa ya skornya? Kasih. oke. Mungkin bisa langsung saya jawab aja Kak Lydia ya. Iya, langsung aja Kak. Oke, siap. Nah, untuk IELTS-nya ini, mau IELTS ataupun TOEFL, itu semuanya harus yang real test ya, Kak ya. Jadi, kalau prediction, terus kayak preparation, simulation, kayak gitu, belum bisa dipakai untuk mendaftar beasiswanya. Itu untuk master, persyaratannya sebenarnya tergantung masuk kategori yang mana. Kalau yang non-targeted group, itu um, overall-nya minimal 6 ya. Kak Novita ya. Kalau misalkan masuk yang equity target group yang tadi ada disabilitas, perempuan kelompok rentan, terus pemegang KTP dari daerah sasaran pemerataan, itu persyaratan IELTS-nya 5 gitu Kak. Jadi IELTS dan juga um, IPK-nya itu juga berbeda. Persyaratannya agak sedikit lebih rendah yang equity target group gitu teman-teman. Karena tujuannya untuk pemerataan akses ya, pemerataan kesempatan untuk semuanya gitu. Mungkin itu dulu. Semoga menjawab ya Kak Novita. Baik Kak, terima kasih. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ada Kak Irfan Kemal. Dipersilahkan Kak. Halo Kak Novi, sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya sangat jelas ya Kak ya. Mm-mm. Terima kasih Nah, juga Kak. aku mau tanya Kak, misal kalau aku baca website kan kira-kira itu announcement-nya itu bulan Agustus gitu ya. Misalkan kalau kita dapat, nanti ada PDT, sama nanti dapat kampus dan sebagainya gitu. Nah itu proses dari announcement sampai daftar tuh berapa lama ya Kak? Maksudnya terus juga PDT itu biasanya weekends atau enggak? Soalnya aku sambil kerja gitu Kak, takutnya. Dan ditanya bisa di defer juga nggak kak ya kalau misalkan AAS itu. Itu sih kak. Terima kasih. Oke, siap, siap. Untuk apa namanya, kapan pengumumannya? Sebenarnya yang Agustus itu pengumuman kita resmi menjadi awardee gitu ya Kak ya. Kalau untuk pengumuman lolos ke tahap wawancara itu biasanya Juni, sekitar bulan Juni. Kemarin saya dapat tanggal 20-an Juni. Terus wawancaranya tuh Juli. Jadi waktu itu saya tanggal 27 atau tanggal 20 berapa Juni dapat pengumuman wawancara. Pengumuman maksudnya pengumuman lolos ke tahap wawancara gitu. Kemudian di bulan Juli saya wawancara gitu. Terus pengumuman dapat beasiswa AS-nya itu awal Agustus. Nah, untuk pre-departure training PDT-nya itu dimulainya sebenarnya beda-beda ya Kak. Jadi mungkin untuk sedikit gambaran,
Pre-departure training itu nanti akan disesuaikan durasinya dengan um, nilai IELTS kita. Semakin tinggi IELTS kita, semakin singkat durasi PDT kita. Nah, untuk tahun 2023 kemarin itu ada 4 jenis durasi ya untuk PDT-nya. Yang paling singkat 6 minggu, kemudian ada 10 minggu, ada 4,5 bulan, dan yang paling panjang itu 6 bulan. Nah, untuk teman-teman yang 10 minggu itu mulainya di akhir bulan Agustus, Kak. Tanggal 29 Agustus itu udah mulai PDT. Nah, sedangkan teman-teman yang 6 minggu itu akhir September baru dimulai kemarin. Nah, itu beda juga yang antara 4,5 bulan dengan 6 bulan itu waktu mulainya berbeda gitu, Kak. Jadi, untuk intake um, 2024 kemarin yang 6 minggu dan 10 minggu itu semuanya udah berangkat. Jadi, berangkatnya di bulan Januari 2024. Nah, untuk yang 4,5 bulan dan 6 bulan itu berangkatnya di semester 2. Jadi nanti di sekitar bulan Juni baru berangkat ke sini. Nah, untuk pertanyaan bisa defer atau enggak, bisa, tapi durasinya terbatas gitu ya, Kak. Setahu saya kemarin sih banyak yang ada beberapa yang defer, tapi defernya dari semester 1 ke semester 2. Atau dari semester 2 ke semester 1 tahun berikutnya gitu, Kak. Jadi nggak bisa defer yang terlalu panjang. Oh ya, terus satu lagi tadi tentang ini ya, tentang PDT-nya itu apakah full time atau enggak. Jadi PDT itu full time, Kak. Jadi dari hari Senin sampai Jumat, lokasinya ada di Bali, dan kita tidak disarankan untuk bekerja. Cuman kalau misal ada part time yang kira-kira kita masih bisa ngehandle dan itu online, itu nggak apa-apa gitu. Cuman ya, yang penting kayak tugas-tugas PDT-nya semuanya terselesaikan dan tugas-tugas di tempat kerjanya juga bisa terhandle gitu, Kak. Oke, makasih banyak Kak Novi. Ya, sama-sama, Kak. Oke, baik. Selanjutnya ada Kak Sumitro PS. Dipersilahkan, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih juga Studev. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya? Oke, boleh, Kak. Iya. Jadi gini, yang pertama nih kan nilai saya itu untuk OVR sudah 6, tapi ada dua yang 5,5. Duanya itu 6,5 Mm-mm. Kak. Kira-kira Mm-mm. apakah kita bisa mendaftar lebih dahulu atau kita harus mengulangi tes lagi sebelum waktu apa namanya sebelum waktu Penutupan AAS-nya aplikasinya ya. ya aplikasinya Hmm. eh, tutup. Terus kemudian kan tadi sempat dinotis juga ya untuk tes IELTS Mm-mm. pada saat wawancara itu. Nah, apa Mm-mm. itu hanya untuk memastikan ini ya, apa memastikan kemampuan IELTS dari calon awardee atau itu bisa eh, bisa gimana ya maksudnya ya? Kayak kayak misalnya nih kita daftar tapi nilainya masih kurang sedikit terus kita di ujian tes lagi apa begitu atau enggak, Kak? Terus, Hmm. pertanyaan yang kedua, Kak, kalau misalnya bikin statementnya itu enak gimana ya? Harus dari bahasa Inggris langsung atau kita nulis dari bahasa Indonesia, kemudian di translate dan diparafrase. Terus saya juga ada beberapa, kalau misalnya dari 5 statement itu kan ini ya, saya belajar metode STAR ternyata malah bikin saya bingung, Kak. Jadi kayaknya nggak semuanya bisa bikin metode STAR. Tadi kan kakak juga udah nyebutin apa? eh, ini ya apa Rumusannya ya, Kak panduannya ya. iya Mm-mm. rumusannya kayak gitu. Nah terus sama eh satu lagi nih Kak, ini kan kalau menu menu application formnya itu dia itu Mm-mm. nggak bisa next kalau belum terpenuhi ya, Mm-mm. Mm-mm. ya nggak sih? Ah, ah. Betul. Nah ini kan saya masih tertahan di support itu ya, di support statement 5. Mm-mm. Misalnya saya isi dengan kata-kata dikit, terus eh, dicek dulu sampai yang dua terakhir, habis itu balik lagi bisa atau harus di-clearkan dulu Hmm. application formnya. Iya, maksudnya harus benar-benar diisi sampai selesai dulu untuk tiap tahap-tahapnya atau bisa diedit lagi setelah mau selesai, Kak. Hmm.
Oke, Ah, sudah Kak? sudah Ada itu lagi? aja. Oke. Cukup sih. Makasih ya. Siap, siap Kak. Nah, untuk terkait dengan nilai IELTS, itu persyaratannya sebenarnya yang penting overallnya memenuhi syarat gitu Kak. Jadi untuk per bandnya berapa, itu tidak ada ketentuan lebih detailnya kayak gitu ya. Jadi selama sudah 6 dan Kakak masuk ke kategori yang non-targeted group, udah bisa gas. Mm-mm. Terus untuk yang um, tes IELTS yang saat wawancara itu tadi ya, itu sebenarnya kan karena AAS ini tidak harus semuanya mendaftar dengan IELTS ya Kak. Jadi ada juga yang mendaftar dengan TOEFL, ITP, ada yang memakai TOEFL IPT kayak gitu. Jadi untuk menyeragamkan semuanya dan agar semuanya tuh punya kayak gitu. Jadi diberi kesempatan untuk tes IELTS semuanya, kecuali yang tesnya udah di tahun ini kayak gitu. Kemarin persyaratannya begitu. Tapi kalau tahun ini mungkin nanti bisa jadi ada perubahan kebijakan yang biasanya diberitahu pas kita dapat pengumuman interview gitu Kak. Jadi apakah kita harus tes ulang atau enggak itu biasanya ada di keterangan di surat undangan interviewnya gitu. Terus apakah itu hanya untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggrisnya aja? Iya, Kak. Jadi itu untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris kita tuh apakah sudah setara dengan 6 atau belum kayak gitu. Terus untuk kayak dari segi penilaian kualitas kepemimpinan, kemampuan dan juga kemauan kita untuk berkontribusi itu lebih dilihat ke interviewnya. Jadi pas interview itu memang dalam bahasa Inggris ya, Kak, interviewnya. Tapi untuk catatan, jadi kemarin interviewer saya itu sebelum memulai interview bilang begini sama semua semua peserta yang akan diinterview. Kita di sini mau menilai kualitas kalian dari segi selain bahasa Inggris. Jadi kalau nanti di tengah-tengah kok bingung, nggak ngerti mau ngomong apa, nggak usah takut ngomong bahasa Indonesia, kita semua ngerti gitu. Karena interviewernya itu sebagian dari Indonesia dan sebagian dari Australia, tapi bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau pas interview kok tiba-tiba kita stuck bingung mau ngomong apa pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Penilaiannya tadi ada di pas IELTS-nya untuk bahasa Inggrisnya kita tuh sudah seberapa kayak gitu. Terus tadi apalagi ya Kak pertanyaannya? Saya agak lupa bentar. IELTS-nya udah. Oh, menulis essay dengan Oh, metode STAR, kenapa supporting kebingungan statement gitu? ya Kak ya? Eh, Support statementnya. Mm-mm. Jadi untuk supporting statement itu tidak perlu terpaku, misalkan ada ada metode-metode tertentu atau ada ya termasuk tadi rumusan tadi. Yang penting komponennya itu sudah terpenuhi semuanya gitu Kak. Kakak nulis ngalir aja dulu, terus habis itu dicek ininya udah ada belum ya, backgroundnya udah ada belum, nyeritain background pekerjaannya udah ada belum, terus tantangan yang dihadapi di tempat kerja udah ada belum, nanti sambil direvisi ulang kayak gitu aja Kak. Nggak usah terpaku karena kadang-kadang kalau terpaku dengan aturan tertentu kita jadi bingung sendiri, aduh ininya kayak nggak ada ya kayak gitu. Tapi yang penting kita tahu oh harus ada komponen ini nanti kita nulisnya mulai dari mana, ngomong apa dulu, ngalir aja gitu Kak. Nanti bisa sambil dicek, direvisi lagi. Terus nanti kalau misal menurut kita sudah lumayan, bisa minta tolong sama Wordy atau mungkin tim dari Studev ini juga. Tadi kan sudah diperkenalkan Kak Lydia juga gitu ya untuk membantu proofreadingnya gitu. Jadi kalau ada yang kurang itu bisa dipoles lagi kayak gitu. Untuk saran saya sebenarnya menulisnya lebih baik dari bahasa Inggris langsung sih ya Kak. Karena kadang-kadang kalau kita dari bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris itu jadi ada bagian-bagian yang strukturnya tuh beda gitu antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau memang kita merasa terlalu sulit kalau untuk langsung nulis dalam bahasa Inggris nggak apa-apa, tulis dalam bahasa Indonesia dulu nanti kita sesuaikan strukturnya pas mentranslate itu gitu. Jadi pokoknya yang kira-kira senyamannya kita itu seperti apa itu dilakukan dulu aja gitu Kak. Terus untuk yang aplikasi tadi yang terakhir ya, sebenarnya selama kita belum submit, kita masih bisa edit gitu, Kak.
Makanya itu disarankan kita pokoknya ngisi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sambil dicek ulang gitu. Jadi kalau misalkan mau em, lanjut ke page selanjutnya sambil ngisi yang halaman selanjutnya, tapi masih terkendala di supporting statementnya bisa diisi dulu. Misalkan draftnya udah bikin ya gitu dimasukkan dulu aja nggak apa-apa. Bisa next ke halaman berikutnya. Yang lain diisi-isi-isi. Nanti kalau supporting statementnya udah fix, diedit lagi gitu Kak. Baik, terima kasih Kak. Semoga bisa membantu ya Kak. Oke, baik. Selanjutnya Kak ada dari Kak Tri Yuniarti. Dipersilahkan Kak Tri. Halo, halo Kak. Halo Aku mau Kak. uh, kebetulan tuh belakangan aku udah mulai searching univ-univnya ya Kak ya. Apa jurusannya sih aku udah pasti tahu gitu aku mau apa. Nah, univnya ini Kak, karena ada beberapa univ yang mensyaratkan skor GMAT apa GMAT ya benar ya? GMAT kalau nggak salah. Nah, dan beberapa juga mensyaratkan bahwa skor IELTS-nya itu misalnya 7 dari univ tersebut gitu untuk international students-nya. Nah, apakah di AAS ini emang kita juga harus punya certification GMAT ini dan nilainya juga pas daftar univnya harus sesuai dengan syarat yang udah ditetapkan sama mereka gitu. Nah, yang kedua nih Kak, kebetulan saya juga kerja. Nah, pas eh, PDT ini kan tergantung skor IELTS-nya ya. Itu berarti nanti kalau kita dapat intake yang Juni, itu kita lama banget ya. Berarti nunggunya itu. Eh, 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 emang nggak apa, emang harus resign berarti mau nggak mau ya. Itu aja. Makasih. Oke Kak. Em, yang pertama terkait dengan tes GMAT sama uh, skor IELTS di kampus yang mintanya lebih tinggi daripada persyaratan AAS-nya gitu ya Kak. Jadi kita kan sekarang fokusnya untuk mendaftar beasiswanya gitu. Jadi yang harus dipenuhi yang persyaratan sesuai dari pemberi beasiswanya dulu gitu Kak. Untuk kampusnya nanti mintanya apa, itu nanti bisa dipersiapkan setelah kita eh, mensecure beasiswanya gitu. Jadi yang penting kita pertama dapat beasiswanya dulu. Mau kita misal skornya masih kurang, misalkan ada kampus-kampus tertentu yang bisa mintanya sangat tinggi ya ke IELTS-nya minta 7 atau 7,5 kayak gitu. Sedangkan AAS kan 6 aja udah cukup gitu ya. Bukan 6 aja sih, 6 sudah cukup gitu. Jadi kalau kita IELTS-nya udah 6, ya udah gitu. Nanti mau kampusnya minta lebih tinggi urusan nanti setelah kita menjadi awardee. Karena selama kita PDT kita juga akan belajar IELTS lagi gitu Kak. Untuk yang 10 minggu ke atas durasinya lebih panjang itu. Kalau yang 6 minggu biasanya udah nggak ada IELTS lagi karena bahasa Inggrisnya biasanya sudah memenuhi persyaratan kampus gitu. Tapi kalau yang 10 minggu, 4,5 bulan, 6 bulan, itu ada pelajaran tentang IELTS-nya lagi, dan yang mengajar juga biasanya salah satu examiner IELTS gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau, aduh nanti nggak memenuhi syarat IELTS yang dari kampusnya, karena yang mengajar kita native speaker, teman-teman. Yang nanti pas PDT itu yang mengajar kita, kalau nggak orang Inggris, kalau nggak ya orang sini, orang Australia asli gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya nanti gimana-gimananya. Yang penting pokoknya kita daftar beasiswanya dulu, persyaratannya sesuai dulu sama yang diminta oleh pemberi beasiswa, terus nanti selebihnya urusan nanti bisa didiskusiin sama AAI, sama guru kita sewaktu PDT kayak gitu. Terus yang tadi untuk yang intake Juni itu untuk yang teman-teman PDT-nya 4,5 bulan atau 6 bulan gitu Kak. Jadi memang durasi PDT-nya panjang dan selesainya kalau nggak salah Maret atau awal April gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk ikut intake yang semester 1 di bulan Januari gitu Kak. Jadi bisanya ikut yang di semester 2. Cuman itu selama 6 bulan itu pokoknya uh, uang saku atau ya ada uang sakunya gitu lah Kak. Jadi kita tidak perlu khawatir. Terus kalau misal harus resign atau enggak,
sebenarnya tergantung perusahaannya gitu ya. Karena kita kan posisi emang lagi studi gitu ya, melanjutkan studi. Kalau misal dari perusahaannya mendukung, ya kita sangat disarankan untuk tidak resign gitu Kak. Tapi kalau misalkan dari perusahaannya mewajibkan kita harus uh, datang atau harus apa ya istilahnya ya beban kerjanya yang tidak bisa kita penuhi sambil belajar kayak gitu, mungkin bisa didiskusikan lagi gitu kira-kira apakah memang harus resign nanti kembali setelah selesai kuliah atau gimana enaknya gitu sih Kak. Tapi kalau part time kayak gitu yang online gitu masih bisa sih sebenarnya. Oh, oke, oke, thank you, Kak. Oh, maaf, Kak, aku Oke. satu lagi boleh nggak? Yang pas PDT ini, apa namanya, yang lama waktunya PDT tadi bergantung sama apa, dan eh, mereka itu ketika kita udah jadi awardee, itu pasti akan dibantu, un- dan itu udah pasti bahkan berangkat ke Australia kalau udah jadi awardee, gitu. Makasih. Oke Kak, untuk PDT-nya itu sesuai dengan nilai IELTS kita gitu Kak. Jadi semakin tinggi nilai IELTS-nya, semakin singkat PDT-nya gitu. Biasanya yang masih overall-nya 5,5 kayak gitu atau masih ya 6 tapi ada yang masih kurang kayak gitu nanti akan dikasih kesempatan yang entah itu 10 minggu atau 4,5 bulan atau yang 6 bulan gitu. Karena yang 6 minggu ini biasanya yang sudah di atas 6,5 kayak gitu Kak. 6,5 atau lebih gitu. Terus ya itu sih Kak untuk persyaratannya. Satu lagi tadi apa Kak? Kalau kita udah jadi awardee itu Oh iya, pasti apakah pasti ke sini atau enggak gitu ya, ya? ya takutnya nanti ada proses yang bikin gagal terus nggak jadi berangkat gitu padahal udah resign. Makasih. Umumnya sih tetap akan berangkat gitu sih Kak. Karena dari pihak AI juga akan sangat membantu kita gitu ya. Misal ada persyaratan yang masih kurang di kampus, nanti mereka akan mendiskusikan dengan kita, dengan kampusnya kayak gitu. Jadi termasuk teman ada mungkin bisa sharing sedikit ya. Temanku kemarin daftar PhD dan belum punya dosen pembimbing kayak gitu. Yang mana ini sebenarnya agak agak susah. Tapi dari pihak AAI itu memfasilitasi kita untuk diskusi sama kampus yang mau kita tuju dan dosen yang memang kira-kira sesuai sama uh, rencana penelitian kita kayak gitu. Dan oh ya, nanti itu ketika PDT, kampus-kampus dari Australia ini juga akan datang ke sana ke Bali gitu Kak, ke tempat PDT kita. Nanti kita bisa ketemu dengan perwakilan dari mereka. Jadi ngobrol-ngobrol aja sama mereka kira-kira nanti kalau saya mau ambil jurusan ini syaratnya apa aja ya kayak gitu. Terus kalau yang bagian ini gimana sih saya nggak ngerti kayak gitu. Tanyain aja karena mereka akan datang untuk ketemu sama kita secara khusus gitu Kak. Dan mereka tuh juga istilahnya saling apa ya? Kampus-kampus di sini itu juga pengen punya anak-anak AAS kayak gitu loh Kak. Jadi nggak lagi gampangin ya. Tapi intinya mereka juga sangat welcome, sangat seneng kayak gitu lah kalau ada anak AAS yang datang ke kampusnya mereka gitu. Pokoknya yang penting kita mengikuti um, prosedur yang udah disediakan sama AAI dan kalau ada kesulitan tuh kasih tahu mereka jadi mereka tahu harus bantu apa gitu Kak. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Kak Irya, dipersilakan Kak. Selamat malam, Kak. Suara saya terdengar. Iya, terdengar Kak. Baik, pertanyaan saya cukup banyak, tapi mungkin jawabannya pendek-pendek. Ada yang panjang sih. Baik, pertama untuk IPK, apakah ada minimal IPK untuk dari universitasnya? Lalu Oke, yang mungkin kedua, sebelum lupa langsung jawab aja ya Kak ya. ya, Untuk IPK, untuk yang master, yang non-targeted itu 2,9. Terus yang equity target group yang tadi penyandang disabilitas, perempuan kelompok rentan, pemegang KTP dari daerah sasaran pemerataan itu 2,75. Itu untuk master. Terus untuk yang PhD, yang non-targeted itu 3, terus yang equity target group itu 2,75. Itu Kak. Oke, lanjut.
Lanjut, untuk LOA, Letter of Acceptance, apakah harus punya dulu atau Hmm, bisa beasiswa dulu lalu ambil tidak. LOA? Tidak. Tidak harus punya dulu, Kak. Jadi nanti um, kalau kita sudah punya nggak apa-apa. Bisa nanti disampaikan ke Australia Award Indonesia. Tapi misal kita belum punya, nanti AAI yang akan membantu kita untuk mendaftar ke kampus dan kita nanti dapatnya bukan LOA, Kak, tapi Letter of Offer. Jadi kita didaftarkan ke kampus, nanti kampusnya memberikan penawaran gitu. Jadi bukan menyatakan oke kamu diterima di sini, tapi menawarkan kamu mau nggak di sini kayak gitu. Saya ngasih penawarannya gini nih, kamu nanti kuliah selama 1,5 tahun atau selama 2 tahun. Nanti durasinya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kayak gitu. Jadi kita punya fleksibilitas kayak nggak mau lah, mau yang lain aja kayak gitu boleh gitu kak. Mau lanjut ke pilihan yang kedua, ini pilihan ke satunya penawarannya nggak sesuai gitu, kita bisa nego ke AAI-nya karena ini sepertinya durasinya apakah terlalu singkat atau apa dan saya masih perlu banyak mempelajari hal yang lain kayak gitu itu bisa kak. Baik, jadi kalau menurut saya, jadi lebih baik daftar AS dulu, lalu bisa ya mudah-mudahan diterima gitu. Nah, nanti bisa Betul, dapat offering dari universitasnya kampusnya ya, betul yang kak. akan ya seperti itu. Nah, pertanyaan lagi, saya sempat mendengar kalau AAS itu terfokus pada pemulihan ekonomi dari COVID-19, betul ya Kak? Untuk memilih jurusannya ya. Hmm, oke. Oh. Jadi itu memang menjadi karena COVID-19 kan masih ibaratnya masih hangat ya Kak ya. Tapi dari pihak AAI itu punya 3 priority field of study. Ada yang economic recovery, ada health security, ada stability. Nah, masing-masing itu nanti mungkin Kak siapa namanya? Ya, Kakak bisa cek di website gitu ya. Di bagian priority field of study, nanti di bagian di situ akan muncul tabelnya. Jadi misal health security nanti isinya apa aja. Salah satunya pendidikan, education and training itu ada masuk di bagian health security. Terus nanti stability itu isinya apa aja kayak gitu. Terus economic recovery itu isinya apa aja gitu. Jadi walaupun secara tema besarnya itu fokusnya ke pemulihan ekonomi, tapi nggak sempit hanya di ekonomi aja gitu, Kak. Jadi selama kita bisa mengaitkan jurusan kita dengan priority field of study-nya mereka, itu nggak masalah gitu. Baik. Jadi lanjut dari yang pertanyaan tadi, Mm, misalnya saya memilih jurusan seperti MBA atau jurusan finance gitu, saya mm. berarti itu lebih cocok ke economic recovery seperti itu ya, atau Betul stability. sekali, Kak. Mm. Nah, ada lagi, oh iya, untuk AAS ini boleh cross jurusan nggak, lintas jurusan nggak? Saya kan dari computer science ingin masuk ke Mm-mm. finance atau MBA seperti itu kan. Nah, apakah lintas jurusan ini dipertimbangkan atau dapat menjadi kendala untuk saya seperti itu? Terima kasih. Itu yang Sebenarnya pertama. apakah bisa atau enggaknya mungkin saya bukan reviewernya sih ya kak ya tapi teman saya ada gitu tidak banyak tapi ada gitu saya punya 2 teman yang dia cross major yang satu teman saya dari kehutanan terus ambil jurusan uh, teknik di sini engineeringnya energi sustainable energy itu teman saya ini pernah daftar 2 kali yang pertama itu tidak lolos terus yang kedua tuh lolos jadi ada satu dan lain hal yang penting sebenarnya kita bisa menjustifikasi kalau kita itu memang butuh untuk belajar jurusan itu. Jadi kenapa, pentingnya apa untuk kita dan pentingnya apa untuk ya lagi-lagi itu kan kontribusi ya Kak, kontribusi kita untuk masyarakat, kontribusi kita untuk tempat kerja. Dengan belajar jurusan itu apakah ada kontribusi yang benar-benar bisa kita lakukan kayak gitu.
Dan um, karena cross major di sini agak 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 berat ya kayak dalam artian kita ketika ambil studi postgraduate kayak gitu itu ekspektasi dari kampus kan kita sudah punya basicnya gitu. Jadi saran saya kalau misal mau ambil cross major eh, mungkin bisa sambil mempersiapkan diri kayak apa ikut training atau apa yang bisa membantu kita untuk mempersiapkan diri nanti ketika mulai kuliah itu setidaknya basic-basicnya udah ada gitu Kak. Dan yang terpenting lagi tadi itu sih di bagian supporting statement tunjukkan kalau kita memang butuh belajar itu dan apakah ya bisa punya pengalaman kerja atau pengalaman training atau apapun itu yang relevan dengan um, finance atau tadi MBA yang bisnis kayak gitu ya Kak bisa disertakan gitu. Ya, ya ada satu pertanyaan lagi baru keinget. Kalau Oke misal Kak. saya kan dari computer science, terus kan saya mau masuk ke MBA atau finance, tapi di MBA sendiri juga atau finance sendiri juga ada yang terkait dengan computer science, mungkin seperti manajemen information system, atau kalau yang di finance mungkin financial engineering, terus ada lagi setahu saya apa ya algoritmic finance atau apa gitu loh, sama digital finance itu bisa, apakah itu bisa termasuk ke yang tadi jurusan yang diprioritaskan, yaitu yang seperti rescue, yang ekonomi rescue dan stability itu sih, seperti itu tadi. Hmm. Sebenarnya kalau kalau berkaitan sama ekonomi kayak gitu, udah otomatis bisa masuk ke yang economic recovery kayak gitu sih Kak. Nanti tinggal kita mencocokkan kira-kira di bagian mana aja yang sesuai dan relevan kayak gitu. Nah, mungkin nanti sedikit saran dari saya kayak gitu, Kakak bisa cek lagi apakah nanti jurusannya yang finance terus spesialisasinya tadi yang ada tentang apa algoritma dan lain-lainnya itu atau jurusannya lebih ke yang tekniknya, engineeringnya, tapi spesialisasinya misal di bagian finance-nya. Kadang kayak gitu kurikulumnya ada macam-macam ya Kak, karena di satu kampus biasanya tuh misal untuk hukum aja tuh ada banyak banget cabangnya kayak gitu. Ada hukum yang berkaitan dengan banking, ada hukum yang berkaitan dengan komersial, ada hukum yang berkaitan dengan komunikasi kayak gitu. Jadi mungkin nanti Kakak bisa cek lagi di kurikulum kampus yang mau diambil itu kira-kira mana yang lebih cocok, apakah majornya yang em, ekonomi atau yang finance itu atau majornya yang engineeringnya. Tapi course-nya atau course itu kan kayak mata kuliah besarnya gitu ya Kak ya. Kalau major itu kan penjurusannya jadi kayak spesialisasinya gitu. Apakah yang besarnya yang engineeringnya atau yang besarnya yang ekonominya gitu. Mungkin bisa nanti dicek lagi Kak. Baik, jadi memang harus riset lagi ya supaya bisa tahu kurikulum yang nanti akan didapat di universitas Betul, masing-masing. karena itu memang yang alasan terkuatnya itu ya itu sih Kak, dari segi kurikulumnya, mata kuliahnya yang mau diambil tuh apa saja gitu. Baik, Kak. Sudah itu saja. Terima Oke, kasih banyak, Kak. ya sama-sama Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Sonia. Dipersilahkan Kak Sonia. Baik, selamat malam Kak Novi. Apakah Kakak bisa dengar suara saya? Bisa Kak, Oke, aman, maaf ya Kak, agak sedikit berisik. aman Oke, Kak. aha. Jadi di sini saya ada beberapa sedikit pertanyaan ya Kak. Karena kan kebetulan saya juga guru sama seperti kakaknya, jadi kemungkinan adalah kemiripan antara saya dan kakak. Jadi pertanyaan pertama, eh, jadi saya kan termasuk kategori ASN P3K kan, Kak. Apakah P3K juga membutuhkan surat rekomendasi dari kampus atau dari dosen?
Dan surat rekomendasi yang kedua itu dari atasannya berupa kepala sekolah atau dari badan kepegawaiannya langsung. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang Bisa langsung kedua, saya jawab aja kali ya, oh, Kak ya. Oke, oke. Untuk surat rekomendasi itu wajib untuk semuanya sih, Kak. Jadi tidak terbatas untuk pelamar jenis apa kayak gitu atau dari background apa. Jadi semuanya wajib mencantumkan surat rekomendasi. Cuma nanti mungkin Kakak bisa cek lagi uh, mau lanjutnya ke coursework atau yang research kayak gitu. Karena kalau yang research malah dua-duanya harus dari dosen, harus dari akademisi gitu, Kak. Kalau yang coursework, yang satu dari dosen, pembimbing gitu atau mungkin kaprodi, yang satunya yang ada referee report itu surat rekomendasi dari saya sarankan lebih ke arah kepala sekolah sih Kak, karena yang dinilai itu bukan kayak yang posisinya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi kayak gitu, tapi yang memang benar-benar tahu kita kayak gitu. Karena nanti akan dipastikan juga sudah berapa lama tahunya dan setahu apa sih kayak gitu. Karena kalau kayak dari badan kepegawaian kan kurang tahu secara detailnya kita di lapangan seperti apa gitu ya Kak. Sedangkan itu nanti diminta untuk mengisi uh, sudah ada template-nya, terus memberikan komen tentang kualitas kita secara akademik, secara profesional itu seperti apa. Jadi lebih tepatnya kalau menurut saya sih kepala sekolah gitu sih Kak. oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kebetulan saya juga masih ya cross dan recheck ya Kak soal jurusan mana yang akan saya ambil. Tetapi pasti majornya itu tentang Master of Education. Tapi ini bagian spesifik itu saya belum tahu bagian yang mana. Karena gini Kak, tadi kan saya sudah mendengar penjelasan Kakak tentang apa sih kalau misalnya kita mau ngambil jurusan tuh kita lihat apa sih yang menjadi tantangan terbesar kita, kenapa kita harus ngambil jurusan itu dan kenapa kita mau kuliah kan Kak ya. Di Betul. situ jadi di sini selama saya ngajar ya, saya kan ngajar di sekolah baru ini selama jadi P3 kan baru sekitar 8 bulan. Nah, selama saya di sini itu tantangan terbesar itu bukan dari siswa tapi justru dari lingkungan sekolahnya. Karena gini, seperti rekan kerja gitu kan Kak ya. Di tempat yang saya baru yang sekarang ini tuh saya kurang mendapat kesempatan atau exposure untuk mengembangkan diri saya. Jadi semuanya itu hanya dihandle oleh orang-orang lama aja gitu Kak. Nah, itu jadi tantangannya. Jadi saya kurang bisa mengembangkan diri saya di situ gitu. Jadi saya hanya sekedar ya udah ikutin alurnya doang gitu kan Kak. Nah, kemudian dari hal tersebut gimana tuh menurut kakak apa yang harus saya lakukan atau gimana sih atau menjadi apa yang bisa saya ambil untuk mengatasi tantangan tersebut gitu Kak. Terima kasih. Oke. Pertama mungkin saran saya untuk nanti saat menulis supporting statementnya ambil karena satu satu kejadian satu tantangan ini kan bisa dilihat dari beberapa angle gitu ya Kak. Mm-mm. Untuk masalah yang tadi Kak Sonia ceritakan, menurut saya lebih baik soroti em, apa ya hal yang masih kurang dari kita. Kenapa kita masih ibaratnya di lingkungan yang seperti itu kita kurang bisa beradaptasi em, dan hanya akhirnya mengikuti alur kayak gitu. Karena kalau kita istilahnya menyoroti yang salah itu lingkungannya, nanti ya kita berarti kan bukan pihak yang perlu untuk disekolahkan lagi gitu kan Kak. Jadi lebih baik soroti apa sih yang masih kurang dari saya sehingga di sini saya tidak bisa berkontribusi secara maksimal. Di sini saya tidak bisa uh, be, apa ya, ya, ya itulah utamanya kontribusi saya tidak bisa maksimal kayak gitu. Misalkan apakah mungkin kemampuan leadership saya yang masih kurang atau kemampuan apa yang masih kurang kayak gitu. Karena nanti education kan ada banyak ya Kak, ada yang kayak instructional leadership, terus ada yang management and leadership kayak gitu, terus ada yang international education, ada yang e-learning, ada apa kayak gitu. Macam-macam antar kampus juga beda-beda gitu Kak. Terus ada yang tentang diversity juga. Jadi mungkin menurut saya pertama pokoknya soroti tantangannya tuh dari diri kita apa yang masih kurang dari kita sih sehingga um, dalam pekerjaan dalam lingkungan kerja itu kita belum bisa maksimal kayak gitu Kak.
Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, ini terkait dengan supporting dokumen ya, Kak. Seperti gini, apakah kita bisa mencantumkan kegiatan atau salah satunya tuh seperti kita komunitas belajar kan ada tuh di sekolah. Nah, itu bisa nggak kita cantumkan nanti di supporting dokumennya. Kemudian saya kemarin juga ikut dapat beasiswa, beasiswa dari Wardah Inspiring Teacher. Nah, itu nanti bisa nggak kita cantumkan juga? Oke, oke, oke. Untuk yang beasiswa ini mungkin nanti bisa di-mention di CV-nya gitu ya, Kak. Beasiswa kayak previous scholarship kayak gitu atau apa. Terus sesuatu yang di-mention di CV dan itu ada sertifikatnya, kalau bisa dimasukkan ke dalam satu file yang namanya other document. Karena nanti kita bisa upload other dokumen kayak gitu, Kak. Jadi untuk dokumen-dokumen yang nggak ada kayak tempat untuk uploadnya, tapi ini bisa mendukung untuk membuktikan CV kita tuh valid. Nah, itu tinggal disatukan, terus di-upload kayak gitu, Kak, di bagian other document. Kalau yang kegiatan tadi itu apakah ada sertifikatnya atau maksudnya apanya yang mau diupload, Kak? Hmm, mungkin bisa dimasukin dalam apa ya tulisan itu semacam kasih sedikit insight itu bahwasanya saya tergabung dalam komunitas belajar di sekolah gitu pengalaman. Kalau untuk dimasukin ke other document, menurut menurut saya sih kayaknya tidak usah gitu ya, Kak ya. Mungkin kalau mau dan kalau misalkan sesuai kayak gitu bisa dimasukkan ke supporting statement. Misalkan em, di bagian yang impact untuk komunitas kayak gitu bisa diceritakan nih, saya punya pengalaman ikut kegiatan ini dan kedepannya saya tuh pengen bisa mengembangkan eh, kegiatan ini dengan cara apa kayak gitu, Kak, atau mungkin untuk eh, pertanyaan yang nomor 4 tadi tentang rencana aksi yang akan kita lakukan gitu, Kak, itu bisa masuk ke situ aja mungkin. Tapi kalau secara terpisah menjelaskan ini kegiatannya apa, menurut saya sih nggak usah, lebih baik sekalian untuk menjawab supporting statementnya kayak gitu, Kak. Mm. Oke. Berarti saya kembali lagi poin dua. Berarti nanti yang saya highlight itu bagaimana dari kekurangan dari diri saya dulu, kemudian niat bagaimana cara mengubah atau apa ya gimana ya? Bagaimana cara memperbaiki kekurangan tersebut itu tadi ya kan kayak yang poin kedua tadi. Betul, betul, betul. Dengan cara berkuliah di sini, terus nantinya Heeh. kalau sudah lebih baik itu akibatnya apa sih? Nanti kita di sana bisa jadi seperti apa, kayak gitu, Kak. Tapi bisa nggak kita cantumkan masalah yang tadi itu Kak? Atau cuman kita gambarkan sedikit aja gitu atau gimana? Kalau menurut saya sih nggak usah terlalu detail gitu ya, Kak ya. Nggak usah terlalu Oh. rinci kayak gitu. Gambarannya aja. Maksudnya kejadian apa ya? Secara umumnya tuh seperti ini kayak gitu. Kenapa terjadi seperti ini? Mungkin dari pihak saya tuh begini, begini, begini. Atau mungkin bisa bisa di apa namanya? Di highlight juga misalkan untuk peserta didiknya itu dampaknya seperti apa kayak gitu juga, Kak. Oke, oke, oke. Oke, oke, Kak. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Oke, terima kasih Selamat juga, malam, Kak. Kakak. Selamat malam. Oke, baik Kak. Karena keterbatasan waktu, kita move ke room chat dulu ya Kak. Oke, Kak. Ada yang tanya nih Kak, saya bantu bacakan. Kak mau nanya untuk surat rekomendasi itu harus bahasa Inggris atau bisa pakai bahasa Indonesia ya? Harus bahasa Inggris, Kak. Wajib dalam bahasa Inggris gitu. Oke, lalu selanjutnya bisa tolong dijelaskan Kak, IELTS yang tadi disuruh tes ulang, baiknya kita sudah tes IELTS sendiri sebelumnya atau bagaimana ya Kak? Hmm, jadi untuk mendaftar kita tetap wajib untuk tes IELTS gitu ya teman-teman, karena sertifikat sertifikat bahasa Inggris sebenarnya nggak harus IELTS. Kalau teman-teman misalkan sudah punya TOEFL kayak gitu juga bisa dicantumkan selama itu masih valid gitu ya. Sampai tanggal 30 April masih valid, itu masih bisa dicantumkan. Terus nanti setelah itu memang ada prosedurnya pas kita interview, kita sekalian tes IELTS juga gitu, Kak. Jadi Oke, nggak ada baik. pengaruhnya kita sudah tes IELTS atau belum, tapi di awal tetap harus tes gitu intinya.
Oke, silahkan Kak. Oke. Selanjutnya, untuk beasiswa AAS ini mengharuskan memiliki LOA lebih dulu, Kak. Oh, tidak Kak. Jadi seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh salah satu teman yang lain ya, kita tidak usah punya LOA dulu nggak apa-apa, tapi misal sudah punya nggak apa-apa, nanti bisa disampaikan. Kalau belum punya, nanti akan dibantu oleh pihak AAI-nya untuk mendapatkan offer dari kampus. Jadi bukan LOA, tapi letter of offer gitu. Oke, selanjutnya izin bertanya, Kak, mengenai transkrip dan ijazah. Transkrip saya sudah dwibahasa dan sudah difotokopi dan distempel legalisir dari kampus. Tapi stempel legalisirnya dalam bahasa Indonesia, apakah itu bisa? Lalu Bisa untuk Kak. Mm-mm. ijazah sayangnya masih dalam bahasa Indonesia. Apakah saya hanya translate saja atau perlu juga ke notaris setelah ditranslate, Kak? Terima kasih. Oke, jadi untuk transkrip dan ijazah ini tidak harus dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalau misal masih ada yang berbahasa Indonesia tidak masalah. Yang penting sudah difotokopi dan dilegalisir. Nanti untuk dokumen yang sudah diterjemahkan itu akan diminta ketika kita sudah menjadi awardee. Itu Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, apakah bisa menggunakan unofficial score TOEFL ETS dikhawatirkan sertifikat TOEFL-nya belum sampai karena pengiriman dan sertifnya hanya ada dalam bentuk hard file saja. Terima kasih Kak. Kalau untuk yang sertifikat bahasa Inggrisnya harus yang real testnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk prediction atau simulation kayak gitu belum bisa dipakai. Tapi kalau misalkan kepepetnya nanti sampai tanggal um, ya 20 April kayak gitu kok belum sampai-sampai mungkin bisa menghubungi pihak AAS-nya di websitenya Australia Award Indonesia itu ada email dan ada nomor telepon juga. Nanti teman-teman bisa WA atau email minta pertimbangan kalau kondisinya saya seperti ini, kira-kira apakah bisa diizinkan untuk menyusulkan dokumen sertifikat bahasa Inggrisnya karena masih dalam proses pengiriman dan pengirimannya kemungkinan akan sampai di akhir April atau awal Mei kayak gitu. Jadi dikomunikasikan saja gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, untuk yang targeted, kalau yang kondisinya aplikan istri bekerja karyawan tetap, tetapi suami kerja tidak menetap, apakah bisa masuk kategori targeted as advantage woman? Hmm, mungkin kalau kakaknya punya kayak surat keterangan jaminan kesehatan atau jaminan sosial tertentu dari pemerintah itu bisa jadi apa ya? Jadi bukti kalau memang berhak untuk masuk ke kategori tersebut gitu ya. Tapi misalkan dari segi sosial ekonominya masih masih oke, masih aman kayak gitu, kalau saya rasa sih sepertinya belum belum sesuai gitu ya. Tapi kalau misal keadaannya seperti itu dan dari segi ekonomi sosial ekonominya juga struggle, mungkin bisa minta surat keterangan ke kelurahan untuk memperkuat pernyataan kita gitu. Karena sebenarnya kita nggak diminta untuk mencantumkan dokumen pendukung, tapi umumnya pada mencantumkan gitu kemarin Kak. Jadi mendeskripsikan kondisinya seperti apa, terus setelah itu memberikan dokumen pendukung. Oke, mungkin itu Kak. Oh, oke Kak, pertanyaan terakhir dan sebelumnya saya mewakili tim studi ya teman-teman. Memohon maaf apabila teman-teman masih memiliki banyak pertanyaan dikarenakan keterbatasan waktu. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi, Oke. apakah kepemilikan LOA dapat dinotis di support statement, Kak? Oke, oke, oke. Kalau em, sebenarnya bisa disebutkan ya untuk pertanyaan nomor satu. Disebutkan kalau saya mendaftar ke sini dan saya posisinya sudah punya LOE dari kampus ini. Tapi itu bukan jadi alasan utama gitu ya teman-teman. Bukan bukan berarti ketika kita sudah punya LOE, otomatis kita akan masuk ke kampus tersebut dan bukan berarti juga kalau kita sudah punya LOE, kita akan otomatis akan diterima gitu.
Jadi boleh menyebutkan, oke saya sudah punya LOE dari Adelaide kayak gitu misalkan. Tapi eh, alasan utama kita kenapa memilih kampus tersebut tetap karena mata kuliahnya memang sesuai dengan kebutuhan profesional kita gitu ya teman-teman. Jadi boleh disebutkan, tapi bukan sebagai alasan utama gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Novi atas pemaparan materi dan juga jawaban yang telah disampaikan ke teman-teman. Sebelumnya teman-teman mohon maaf atas ketidakcukupan waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sungguh antusias untuk bertanya kepada Kak Novi. Akhirnya tidak terasa kita tiba di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Kak Novi selaku pembicara kita pada malam hari ini dan juga kepada Studef Team serta teman-teman peserta webinar yang telah dengan penuh antusias dan perhatian mengikuti acara pada malam hari ini. Saya atas nama panitia ingin menyampaikan permohonan maaf dan juga terima kasih jika ada kesalahan selama pelaksanaan Studef Talk pada malam hari ini. Oke, sebelum acara saya tutup, aku mau minta teman-teman untuk on cam sebentar nih untuk kita sesi foto bersama teman-teman. Boleh yuk on cam dan pakai apa itu namanya virtual background yang udah di-share sama admin nih. Oh ya, jangan lupa untuk ini ya, buat teman-teman yang pengen dapat e-certificate, bisa share screenshot dan juga up di Snap Instagram teman-teman, serta tag akun studev.co.id untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya teman-teman screenshot lalu kirim di feedback form yang akan kami kirimkan nanti. Oke, untuk admin, apakah sudah siap mengambil foto? Oke, aman. Yuk, teman-teman, kita on cam sebelum acara kita akhiri. Oke, sepertinya sudah cukup. Admin Studef bisa screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya di Student Talk pada malam hari ini. Semoga untuk pendaftaran AS pada tahun ini teman-teman lancar dan juga bisa menjadi salah satu awardee mengikuti jejak Kanovi. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di Student Talk selanjutnya. Dadah. Ya, Oke, Kak. terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.